ketika saya bawa cerita ini ke Pak Parwes, sebenarnya sejujurnya tuh benar-benar full blown thriller aja gitu. Cuman yang Pak Parwes lihat dalam cerita ini adalah sisi humanisnya. Ketika Pak Parwes diskusi sama saya sisi humanisnya seperti apa, jadi apa yang saya lakukan di skenario-nya adalah saya mau coba bikin karakternya benar-benar dekat sekali dengan orang-orang masyarakat kita gitu. Karena I think what made this story interesting adalah ketika orang-orang yang nonton bisa melihat dirinya mereka di karakter Malik dan Alia gitu. Karena kan problem-problem yang mereka hadapin as a husband and wife, sebuah problem ekonomi adalah sesuatu yang sangat familiar gitu. Jadi itu yang saya sama Pak Parwes coba tap in di cerita ini. Gimana cara bikin cerita yang sangat grounded, sangat rooted, dan sangat relatable buat orang-orang. Yes, dan sedikit sebelum kita lanjut ke Mas Teddy, kayak di sebelah Mas Teddy harus diisi kursinya karena kita sudah kehadiran yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman juga. Ini dia Mas Teguh Riftu Wikana. Silakan. Munculnya, kenapa teman-teman? Kenapa? Apa? Bikin kesel, bikin takut. Nanti kita ke Bang Wika. Tapi terakhir sebelum ke yang lain, ke Mas tadi Mas pemilihan lagu juga menarik yang ada di sini. Ada ribatan, kita dengar lagunya Ali, kemudian juga Realty Club dan juga Indiana. Formulasi gimana Mas? Sebenarnya lagu-lagu itu udah ada di kepala saya ketika kita syuting juga udah ada. Jadi ketika saya ngedit di lapangan, lagu-lagu itu udah kita tempel di adegannya gitu. Dan ketika saya bicara sama editornya sama Alin gitu, udah susah gitu kita ngebayangin lagu lain gitu. Emang mesti lagu-lagu itu gitu. Jadi emang sometimes kalau kita ngelihat adegan tuh kita udah langsung kepikiran oh ini cocok lagu ini gitu. Jadi emang kebetulan juga selera musik saya sama Alin juga sama gitu. Saya bekerja sama Alin udah beberapa kali. Jadi the kind of music yang saya pilih sama Alin pilih itu biasanya tuh kurang lebih in line gitu. Siap, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Teddy. Terima kasih Mas. Kita ke Pak Mitu nih sekarang. Pak Mitu ini karya terbaru lagi dan berbeda lagi dari Star Vision. Menarik Pak. Ini pengen tahu Pak Mitu melihat ini menjadi sebuah karya yang benar-benar memberikan perspektif baru nih Pak buat tontonan teman-teman kita nantinya. Gimana Pak melihatnya? Iya, tentunya bekerja sama Karuna itu sangat menyenangkan. Ini second time ya, kita yang pertama tahu, ini yang kedua kita selalu mau memberikan sesuatu yang beda, yang fresh, yang gila juga tentunya. Dan saya berharap sih film Dopamin ini bisa dinikmati di dunia yang seperti gila ini ya sekarang ya. Ya, kita lihat terminal masyarakat lagi juga mencari dopaminnya masing-masing. Betul, itu sih. Siap Pak Mitu, terima kasih Pak Mitu. Kita ke penata kamera kita ada Vera Lestafa yang tadi kita pada saat press conference kan kita sudah dijelaskan sedikit tentang spesifik penggunaan lensa dan ternyata itu membawa penonton merasa ikut dengan ketegangan dari tiap tip yang kita dapatkan di sana. Ini gimana treatmentnya? Ngobrolnya berapa lama sih sama Mas Teddy dan juga ngebedah ke teman-teman cast juga untuk treatment ini? Silakan. Sebetulnya karena udah cukup sering bekerja sama dengan Mas Teddy ya, jadi komunikasi kita udah cukup baik ya Mas. Dan kayak Angga Sherina. Udah semanis Angga dan Sherina. Jadi sebetulnya Mas Teddy juga udah pengen lensa ini udah cukup lama ya Mas ya. Tapi beberapa film sebelumnya kita merasa bahwa kayaknya belum cocok gitu. Sampai akhirnya kita dapat cerita ini dan kita ngerasa bahwa oh ya ini pas sekali gitu untuk memboosting dopamin dan juga ini ya adrenalin kita gitu. Jadi kita sepakat dari awal bahwa yang kita gunakan lensa ini ya gitu. Jadi ya seperti itu, semoga sampai juga impactnya. Adegan mana yang paling menantang dengan pengambilan spesifik lensa seperti ini, Kak? Sebetulnya di setiap adegan karena ini lensa yang sangat lebar ya. Jadi tantangannya sebetulnya di lighting. Gitu. Jadi karena akan mencangkup perspektif yang cukup lebar sehingga saya harus berpikir lebih untuk menempatkan posisi lighting. Tapi juga ini nggak cuma di saya ya, karena pasti di Angga dan Senina juga dan semua pemain, karena
lebar ini membuat mereka jadi sangat dekat dengan kamera gitu. Jadi akan mempengaruhi juga di situ. Siap, terima kasih. Mas Edi mungkin mau menambahkan terkait treatment ini, Mas? Kembali lagi, ini performance-nya Angga sama semuanya, Angga, Shenina dan semuanya itu dengan lensa ini tuh pasti ada ini ya, akan susah buat mereka karena kan kamera itu jarak kamera itu bisa deket banget sama mukanya mereka gitu untuk mendapatkan efek yang kita mau gitu. Jadi awal-awalnya Angga, Shenina agak kaget gitu sebenarnya gitu, tapi lama-lama udah mulai terbiasa gitu. Tapi benar-benar if you see the film gitu emang kerasa kok gitu, maksudnya secara look itu beda sekali gitu ininya. Dan ya itu secara teknis tadi Vera juga sempat ngomong bahwa untuk lightingnya juga mungkinnya juga agak susah. Dan juga kita juga ada adegan yang most of the adegan tuh kita banyak yang kita melakukan one shot dan itu juga lumayan PR gitu untuk Vera nge-setupnya gitu. Iya, tapi itu luar biasa, hasilnya berasa banget di penonton. Terima kasih Mas Edi penjelasannya. Kita ke Mbak Alin justru sebagai editor di sini. Tepuk tangan juga dong buat Mbak Alin yang berhasil menjaga pace film ini dari awal hingga akhir sehingga tetap menarik dan juga ditunggu banget dari awal banget. Gimana Mbak? Coba jelaskan ke teman-teman media ini yang hadir di sini, prosesnya seperti apa? Silakan. Wah, prosesnya menyenangkan sekali. Ya. Bersyukur punya pengalaman pertama ngedit thriller ini di film Dopamin, dan Mas Teddy berhasil meyakinkan itu. Karena Alin biasanya nggak mau seperti ini. Gak mau, takut. Terus kalau tadi Mas Teddy sempat menyinggung masalah pemilihan musik, ini masuk dalam proses editing sebenarnya, dimana ketika saya menerima film ini masih membayangkan ini nanti mau jadi film thriller yang arahnya mau dibawa kemana, mau dibawa tegang, tense dengan musik yang grande atau seperti apa gitu. Nah pas di tengah-tengah syuting Mas Teddy kasih lagu Ali, wah itu udah langsung kebayang, oke, kita tahu film ini akan menuju ke arah yang mana, dan kita bersenang-senang, sangat bersenang-senang di editing. Gimana kita bekerja sama untuk menjaga misteri film ini, memilih penempatan shot. Waktu itu juga sempat disinggung ketika di masa praproduksi Mbak Vera juga share bagaimana treatment kameranya sama Mas Teddy juga. Langsung kita connect banget gitu dan tahu banget ini shot-shot ini mau ditempatkan di mana yang kita perlu bangun dengan shot lebar dulu baru ke close, mana yang perlu disimpan, mana yang mau kita mainin perasaan penonton supaya penonton. Jadi di editing saya berusaha untuk memainkan pikiran penonton, tidak hanya perasaan. Jadi gimana caranya penonton tuh sibuk sama pikirannya, nebak-nebak, dan saya rasa itu yang akan menjaga film ini bisa terjaga pacing, ritme, dan keseruannya. Yes, berarti setelah ini kalau Pak Polres dan Mas Teddy ngajakin lagi dengan genre yang seperti ini, siap lagi ya? Siap kayaknya. Siap. Mungkin saya mau nambahin sedikit Silakan, ya. Mas Teddy. Jadi dari kalau ketika kita menyutradarai sebuah film gitu ya, sutradara pasti punya ada bayangannya seperti apa gitu ya, hasil akhirnya seperti apa, dari performance-nya seperti apa, terus dari segi cinematography seperti apa, dan editing pacing-nya seperti apa. Dan saya bisa bilang bahwa di proses kolaborasi ini kayak Alin melakukan editing, ketika nonton film ini ada terasa adrenaline rush-nya, ketika itu pacing-nya benar-benar itu dijaga sama Alin. It's visually concepted by Vera dan pacing-nya itu dijaga sama Alin gitu. Jadi ketika kalian ngerasa tegang, ketika kerasa ada hal yang serem, yang bikin ketawa, yang bikin tiba-tiba kaget, that is pacing yang benar-benar dijaga sama Alin gitu di editingnya. Dan ini benar-benar saya mesti kasih tahu bahwa proses kolaborasi saya sama Alin sama Vera ini benar-benar sinkron lah di project ini gitu. Jadi ketika kalian nonton, if you watch it again, kalian akan bisa melihat pacing yang dijaga sama Alin itu seperti apa. Siap, terima kasih. Mbak Alin mau nambahkan lagi? Iya, mau nambahin. Ya. Waktu ngedit tuh rasanya kayak oke, kita akan bikin film thriller yang musikal. Karena semuanya on beat gitu, dan kredit
untuk para aktor di sini yang luar biasa dan itu sangat membantu di proses editing. Yes, itu dia. Terima kasih Mali untuk penjelasannya. Kita ke jajaran cast, kita mulai dari Angga Yunanda dan juga Shenina. Mana tepuk tangannya buat Angga dan Shenina. Teman-teman di sini sangat berkesan dengan penampilan kalian berdua sebagai Malik dan Alia. Apa yang menjadi refleksi kalian berdua nih dari karakter masing-masing? Silakan. Pasti, halo, kedengeran kan? Kedengeran saya. Kamu tukerannya ini? Boleh? Oh, lucu banget sih, sweet ya. Tes, nah. Halo, oke. Ya, pasti jadi bahan refleksi banget sih untuk kami berdua, apalagi kan Shenina Angga, Alia Malik tuh sama-sama baru memulai hidup baru juga bisa dibilang di dunia pernikahan yang ternyata sangat chaos di luar perkiraan mereka gitu. Jadi kita sebagai ya pasutri baru di dunia nyata juga jadi punya perspektif baru juga gitu. Kalau ternyata bisa aja ya Malik dan Alia ini mungkin kejadian gitu, dan ini jadi ya refleksi kita berdua untuk ya kita harus bisa selalu bareng-bareng bersama di saat apapun yang akan terjadi di masa mendatang gitu. Jadi kalau aku sih kebayangnya amit-amit apa yang terjadi di Malik dan Alia semoga tidak terjadi di aku dan Angga juga di kehidupan nyata gitu. Kayak kita ketok dulu. Tapi di luar dari itu aku sangat suka dengan cara Malik dan Alia menyelesaikan masalah. Mereka tuh nggak pernah ninggalin satu sama lain. Jadi aku selalu berefleksi bahwa oke, next time kalau aku sama Angga juga ada masalah, kita harus ngobrol, kita harus ada satu sama lain, gak pernah ninggalin, dan gimana caranya diskusinya itu selalu apa ya berdampak gitu. Jadi nggak cuma berantem doang tapi nggak ada isinya gitu. Itu tuh lumayan berpengaruh banget sih di aku, bahkan karena udah pada nonton gitu. Kalian tahu kan yang scene yang di trailer yang aku ngomong kayak kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi jangan pernah tinggalin aku, itu tuh sampai kebawa ke rumah gitu Kak. Jadi kayak di rumah tuh kita ngobrol. Coba kita minta Shenina ngomong lagi ke Angga Yunanda sekarang coba. Suam, apapun yang terjadi kamu jangan tinggalin aku ya. Iya. Yang jomblo ini, yang jomblo. Jangan nangis Mas. Itu tuh jadi obrolan banget sama kita. Jadi kita pulang itu kayak ih ternyata satu line ini sangat berpengaruh ya, kayak itu bisa banget jadi deep talk buat kita juga bahwa oh iya emang apapun yang terjadi, masalahnya seberat apapun, sebisa mungkin kita harus ada untuk satu sama lain, jangan pernah ninggalin. Yes, itu dia. Tapi kalau boleh tahu pasti ketakutan terbesar kalian sebagai pasangan sehingga bisa memberikan energi yang besar terhadap karakter kalian di film Dopamin ini sebagai Malik dan Alia. Silakan. Mungkin karena dari filmnya aja yang dibahas udah ke finansial ya. Kayaknya finansial itu udah lumayan Krusial banget sih gitu. Jadi aku sama Angga tuh sampai akhirnya mikir, oke, berarti kita kalau misalnya ada apa-apa emang kita harus punya backup gitu, kita harus punya tabungan, kita harus tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu jangan kita borosin gitu, kayak segala pemasukan gitu tuh harus dipikirin gimana caranya. Jadi jangan sampai kayak Alia sama Malik amit-amit gitu. Oh, finansial itu sangat krusial ya Suam, ya kan Suam? Iya. Kenapa teman-teman? Iri ya? Iya, aku pakai Suam. Akhirnya Suam. Kalau dari Angga gimana Angga? Sama. Sudah diwakili ya, sama ya. Ini dia. Terima kasih Angga dan juga Shenina dengan penampilan yang sangat luar biasa. Kita ke Mas Anjasmara, tepuk tangan juga dong buat Mas Anjasmara. Mas, setelah akhirnya reuni kembali bersama Star Vision kali ini dengan penampilan yang sangat luar biasa, gimana kalau dari Mas Anjasmara memberikan energinya kepada karakter Arif ini seperti apa sih Mas yang dibawa? Silakan. Kalau saya sih ngikutin apa yang disuruh sutradara. Karena buat saya menjadi seorang aktor itu yang pertama kali harus dipahami adalah harus ikhlas dulu. Dan dia adalah seorang wayang. Jadi sutradara mau bentuknya seperti apa ya ikutin. Yang penting ikhlas dulu, kemudian ikutin apa, pahami apa yang ada di skenario dan pahami juga apa yang diinginkan sutradara. And just let all the magic begin. Yes. Dan gimana membuild chemistry bareng sama Angga dan Shenina di sini Mas? Karena ada adegan yang menarik banget tuh saat di meja makan kan kita
terbawa banget tuh. Jadi pengen oper ikut gitu. Iya. Silakan. Seru banget kerja dengan Lovebird ini ya. Semangat. Iya, jadi saya kebawa kayaknya aku pengen muda lagi gitu. Ya, pengen lebih muda lagi Pak. Pengen lebih muda lagi ya. Seru banget. Dan yang pasti saya sangat senang sekali bisa gabung di film ini. Siap, tepuk tangan buat Mas Anjas Mata. Terima kasih. Selain yang manis-manis kita ke Bang Rindu Wikana yang ada di sini. Mau tepuk tangan teman-teman. Adegan yang sangat manis diberikan oleh Bang Wika. Kepercayaan yang luar biasa loh ini teman-teman penonton di sini ikut ke bawah kesalnya dengan apa yang diberikan oleh Bang Wika di sini. Memang selalu orang baik itu selalu memberikan energi ke penontonnya dan ya gitu. Kalau dari karakter sendiri tanpa spoiler karena lagi ada yang live Instagram dan juga live TikTok di sini, tanpa spoiler apa sih pesan yang pengen Bang Wika sampaikan saat menerima peran ini dan menjalankannya, Bang Wika? Pengen tahu? Ya, aku cuma menjalankan tugasku. Mungkin di seluruh karakter yang ada di sini aku adalah orang yang paling benar. Setuju nggak teman-teman? Coba yang setuju tepuk tangan yang setuju. Terlepas dari apapun itu, Iya. karakter Tarigan adalah orang yang paling benar. Ya, kalaupun caranya seperti itu, ya itu karena memang situasi. Iya dong. Iya, benar? Benar nggak? Benar. Oh, lama-lama setuju nih. Benar, tapi mukanya iya. Iya, lama-lama setuju. Ngobrolnya berapa lama sih sama Mas Dedi, Bang Wika, terhadap karakter ini? Aku itu cita-cita sebenarnya dari tahun 2000-an awal itu tamat lihat karya dia gitu. Terus ada beberapa karya yang aku terus ikutin dan selalu kan namanya kan bunyi sebagai adalah beberapa sutradara yang goalsnya para aktor itu pengen main sama ini A, B, C, D, E gitu. Iya. Nah, terus ada beberapa kali ketemu terus sampai akhirnya aku DM beliau. Wow, sampai DM dulu Iya, ya. Oke. aku pengen banget join. Pas banget bro, lu ntar ada yang telepon. Hah? Wah itu aku benar-benar senang banget gitu. Dan kemudian memang baru produksi juga dengan Pak Parwes kan sebelumnya, film sebelumnya, dan lumayan box office juga ya Pak ya. Ada. Gitu. Terus ditelepon lagi, apa ini skenarionya, kirim dulu dong biar aku baca dulu, aku pengen tahu nih. Pengen tahu. Setelah baca gitu kan, terus ngobrol-ngobrol, aku harus ketemu sama Mas Dedi. Dan ketika proses sih yang menurut aku ya nilai terbesar yang berarti bagi aktor itu adalah prosesnya. Kalau syuting itu kayak tamasya gitu, malah ketawa-ketawa sama Vera gitu, ngelihat mereka makanannya sehat-sehat banget gitu. Iya aku lagi puasa, aku puasa berapa jam, 18 jam, 17 jam gitu, makanan sehat gitu. Ini yang dua ini gitu, oh gue body age gue 36 gitu. Pokoknya udah kayak tamasya syuting itu. Jadi kita udah selesai di proses. Iya. Nikmatnya bikin film itu ya kayak gitu. Kita udah nggak pusing lagi di saat eksekusi karena udah selesai di awalnya, udah brainwash segala macam. Pemahaman-pemahaman yang ingin ditularkan oleh sutradara itu udah kuresap gitu, dan aku tahu apa yang dia inginkan, natural. Itu yang memang paling penting dari Mas Edi gitu. Enggak, no, lu nggak perlu ngerutin kening dan nggak perlu bikin nada-nada kenceng karena lu diam aja udah serem. Allahu Akbar. Oke. Dari ketawanya penonton kayaknya setuju. Oh betulnya kenceng banget sebelah sana. Iya. Benar nggak sih? Hasilnya ya? Tapi hasilnya luar biasa tuh, tangan dong untuk Bang Wika. Terima kasih Bang Wika, luar biasa.
Oke, kita ke Andri Mas Adi sebagai sahabat dari Malik. Kita pengen tahu nih setelah berproses bersama dengan teman-teman di film Dopamin, apa menurut lo arti support system atau sahabat dari kacamata lo sebagai karakter di sini? Silakan. Wah, in this economy era gue. Suam. Emang suami istri gak usah dicecein. Menurut gue penting banget punya sahabat kayak Yari in this economy era. Dia tuh kayak jadi moral kompas. Jadi kapanpun kalian kayak ngerasa akan tersesat gitu ya, tersesat, kayaknya harus punya deh satu teman yang modelnya kayak Yari yang kayak, lu jangan ini, lu jangan gitu, lu jangan gini, yang kayak agak-agak ngarahin gitu. Jadi kalau satu tongkrongan semuanya ke arah yang sesat, kalian agak sulit tuh. Ya udah mulai ganti deh circle-nya, jangan gitu terus. Gitu. Tapi lo in real life punya ya sahabat yang gitu juga ya? Punya, malah kebanyakan yang baik lagi jadi yang sesat sekarang. punya di kehidupan asli punya sahabat-sahabat yang cukup mengarahkan saya ketika saya kalau lagi lost gitulah. Gitu. Saya sebagai Malik di kehidupan saya ya maksudnya. Yes. Jadi tapi menarik ya kerja sama bareng sama teman-teman di sini. Sangat menarik, terutama ini juga pertama kalinya juga kebetulan saya bekerja sama dengan Mas Teddy. Betul juga kata Bang Krisno tadi, ini adalah sebuah pencapaian ya, kerja sama Mas Teddy itu kayak wah pencapaian gue nih gitu. Yeah. Terus kebetulan juga waktu itu dapat filmnya sama Mas Teddy lucu juga sih. Jadi kebetulan waktu itu saya lagi persiapan film yang lain sama Star Vision sama Papa Rus juga. Kita lagi persiapan, terus ada teman-teman tim dari Dopamin itu juga sedang persiapan di waktu yang sama juga. Yeah. Terus ini lagi persiapan apa? Filmnya Mas Teddy. Gue mau dong syuting ini gitu Mas Teddy, mau dong gitu. Terus kata Mas Teddy, halo Mas Teddy, saya Andri gini. Oh iya, kamu rumahnya di mana? Di Bintaro. Ya udah, ini aja nih. Karena dekat sama kantor Mas Teddy. Iya. Iya, dia ada lokasi menentukan prestasi ya. Alhamdulillah saya tinggal di situ ada rezekinya ya. Alhamdulillah, dan akhirnya bekerja sama. Tapi menyenangkan sekali kerja sama Mas Teddy, pertama kalinya sangat menyenangkan. Betul kata Mas Remy tadi juga, yang penting natural, tidak perlu aneh-aneh. Dia pengen senatural mungkin manusia berinteraksi gitu. Jadi ya kita tinggal ikutin arahannya aja, betul kata Mas Anjas tadi. Yes, terima kasih tepuk tangan buat Andri Mas Adi, thank you. Kita ada Nagra dan juga Alfian Fong di ulangan. Kalian bagaimana berproses bersama dengan teman-teman ini? Boleh ceritakan nggak gimana keseruannya, dan menurut kalian paling brilliant tuh dari cerita film ini menurut kalian yang gimana sih yang kalian alami gitu dari gambaran sosial yang ada? Bang Nagra dulu, Bang Nagra silakan. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu untuk semua, untuk Pak Parwes sebagai di Vision. Lalu saya ke grup ini ngeliat semuanya. Ini salah satu dream team yang betul kata Mas Ridno. Saya dari dulu pengen banget kerjasama dengan Pak Teddy dan tim. Semua Mbak Alin, Mbak Vera, saya udah dengar dari udah lama, saya pengen banget. Ya. Dan tokoh yang saya perankan di sini kebetulan salah satu karakter yang mewakili masalah utamanya Malik dan Alfian, yaitu utang. Nah, gimana tuh kendalanya melihat kegiatan sosial kan banyak juga yang lagi mengalami hal yang sama. Nah, masalahnya di sini energinya Malik dan Alia itu bisa luar biasa besar. Mereka tuh bercanda kayak, dan di sini saya harus serius dan mengancam. Itu susah banget. Itu menantang banget. Dan aku penuh dengan kegrogian. Dan Pak Teddy dengan jurusnya dan timnya yang tahu gimana cara bikinnya. Dan itu satu hal yang nggak bisa saya lupain sih. Saya nggak tahu hasilnya gimana, tapi pada prosesnya saya sangat. Hasilnya luar biasa, Nagra. Tepuk tangan buat Nagra. Thank you. Alfian, sebagai tadi kita lihat teman di pekerjaan itu di pabrik ya. Nah, lo gimana nih dapat kepercayaan ini, Pak? Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Salam kenal ya. Masih sore nih kebetulan.
Silakan. Tadi menjawab pertanyaan pertama, gimana rasanya kerja sama teman-teman di produksi ini? Yes. Sangat menyenangkan dan sangat bangga sekali bisa berkolaborasi bareng teman-teman yang luar biasa ini. Kebetulan sama Mas Teddy juga udah lama banget nggak ketemu ya Mas Ted ya, hampir 10 tahun akhirnya ketemu di film. Yes. Thank you juga, ini film pertama saya kerja sama Star Vision. Terima kasih Pak Parwes, Pak Miku dan teman-teman Star Vision. Nggak gini ya, kerja yang di tim ini tuh sangat menyenangkan dan sangat, benar kata Mas Rif, kata Mas Wikana, ini kayak main aja gitu loh. Ngerasain kayak enak banget kerja, profesional banget dan on time, semua rapi banget. Mas Teddy tahu banget apa yang dia mau. Dan kalau tadi pertanyaan kedua yang tadi, gimana sih ngelihat pasangan ini gitu? Aku ngelihat relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, bahwa banyak banget orang di luar sana yang di dunia yang semakin gila ini tuh mereka nggak punya siapa-siapa gitu, bahkan pasangannya nggak support buat mereka gitu. Tapi ngelihat mereka ini luar biasa banget. Orang yang jalan sendiri kebanyakan itu ngalami depresi. Nah penting banget menurut aku ngelihat mereka itu jadi support system yang saling nguatin. Jadi sebesar apapun masalah yang mereka pasti bisa lewatin. Yes. Dan tetap waras. Dan tetap waras itu ya. Terima kasih. Thank you teman-teman cast dan juga para filmmaker. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media dan yang ada di sini juga yang ingin bertanya boleh akan